Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang maqasid syariah sebagai tujuan ekonomi Islam, di mana pembuatan video ini sebagai tugas UAS dari mata kuliah Ilmu Ekonomi dan Perbankan yang diampu oleh Bapak Haq Muhammad Hamka Habibi, SEMA. Di sini dengan saya sendiri, M. Akmal Iqbal Hamdani, dengan NIM 222111366 dari kelas S4J. Baik, kita langsung masuk ke materi pembahasan, yaitu tentang konsep hukuk, maqasid syariah, dan maslahah. Yang pertama ada hukuk atau hak-hak dalam Islam. Kata hukuk merupakan jamak dari hak, yang berarti kebenaran, nyata, kepastian, hak, tuntutan, kewajiban, dan juga tanggung jawab. Secara terminologi, hukuk adalah kewenangan atau kekuasaan atas sesuatu atau suatu kekhususan yang padanya ditetapkan syariat suatu kekuasaan. Yang kedua adalah konsep dari maqasid syariah, di mana maqasid syariah adalah konsep yang bermaksud menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia dengan mengatur distribusi harta secara adil dan seimbang, baik dalam aspek pribadi maupun sosial. Konsep ini menjadi landasan dalam pengembangan ekonomi Islam, dengan tujuan mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Dalam konteks ekonomi, maqasid syariah memberikan fondasi yang kuat bagi pembangunan sistem ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Lalu yang ketiga ada konsep dari maslahah, di mana maslahah merujuk pada konsep manfaat dan menghindari kerugian. Maslahah merupakan konsep terpenting dalam pengembangan ekonomi Islam. Para ulama sepanjang sejarah senantiasa menempatkan maslahah sebagai prinsip utama dalam syariah. Maslahah merupakan tujuan dari syariah Islam dalam rangka pencapaian falah. Yang dimaksud falah di sini adalah kemenangan, kesuksesan, dan juga kemuliaan. Lalu kegiatan-kegiatan ekonomi yang meliputi produksi, konsumsi, dan juga pertukaran yang menyangkut maslahah dikerjakan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak hanya bertujuan untuk mencapai kepuasan dunia semata, tetapi juga kesejahteraan di akhirat. Yang selanjutnya ada definisi dan ruang lingkup dari maqasid syariah. Definisi dari maqasid syariah yaitu maqasid syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqasid yang berarti tujuan atau kesengajaan, dan syariah yang berarti hukum-hukum. Jadi maqasid syariah yaitu tujuan atau maksud ditetapkannya hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada ruang lingkup dari maqasid syariah, ditegaskan oleh Abdul Wahab Khalaf, adalah hal yang sangat penting yang dapat dijadikan alat bantu untuk memahami redaksi Al-Quran dan hadis. Menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan, dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung oleh teks Al-Quran dan Sunnah. Jadi maqasid syariah merupakan tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia yang ada dan dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menetapkan semua atau sebagian hukum-hukumnya. Tujuan syariah pada intinya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia dan menghindarkan mafsadah baik di dunia maupun di akhirat. Lalu di sini ada peran dan signifikasi dari maqasid syariah dalam ekonomi Islam. Maqasid syariah memiliki peran penting dalam ekonomi Islam karena memberikan kerangka kerja untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi selaras dengan nilai-nilai Islam. Peranannya meliputi yang pertama sebagai alat kontrol, untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, rekayasa sosial, bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Yang ketiga, sebagai landasan filosofis, memberikan landasan filosofis yang rasional bagi kegiatan ekonomi, memastikan bahwa ekonomi Islam tidak hanya terbatas pada aspek
legal formal, tetapi juga mencakup aspek moral dan etika. Lalu di sini ada signifikasi maksud syariah dalam ekonomi Islam terletak pada kemampuannya untuk menjaga keseimbangan antara materi dan spiritual, mendorong distribusi kekayaan yang adil dan merata, mencegah praktik ekonomi yang merugikan seperti riba, gharar, dan maisir, memfasilitasi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Kemudian yang terakhir ada contoh penerapan dari maksud syariah. Yang pertama ada larangan riba, yang kedua ada kewajiban membayar zakat, yang ketiga ada larangan monopoli, di mana monopoli adalah praktik satu orang atau perusahaan di mana mengendalikan seluruh pasar untuk suatu barang atau jasa. Larangan monopoli ini dimaksudkan untuk menjaga persaingan yang sehat dalam ekonomi. Lalu yang keempat ada akad-akad syariah. Akad-akad syariah adalah perjanjian bisnis yang sesuai dengan hukum Islam. Contoh dari akad-akad syariah ini ada mudharabah, wadi'ah, musyarakah, dan murabahah. Lalu yang kelima ada ekonomi syariah berbasis wakaf. Ekonomi syariah berbasis wakaf adalah sistem ekonomi yang menggunakan wakaf sebagai salah satu instrumen utama untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi dan sosial. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan juga kekurangan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.